Hello Malaysia. Kenapa gue bilang hello Singapore? Karena pendengar kita naik 200% di Singapura. Luar biasa. Kayak gue nggak tahu jumlah orang Indonesia yang ada di Singapura tuh berapa ya. Tapi tiba-tiba kayaknya melonjak tinggi di Singapura ya. Luar biasa ya. Jadi kalau gue ke Singapura nih gue dapet karpet merah nih. Gaya anjing. Nah, jadi gue ingin mengucapkan terima kasih banyak. Soalnya gue banyak banget mendapat mention @kekorean_ig sama @kekorean_twt kalau kan lagi Spotify 2020 rap kan, bener nggak rap? Ya, rap. Terus tuh banyak banget yang mau streamingnya tuh ke Koreaan. Kayak itu lo tahu nggak kenapa? Kenapa? Apanya? Yang kenapa? Yang apa? Kenapa pada akhirnya banyak yang itu jadi top streaming gitu? Kenapa? Karena episodenya panjang-panjang. Kemarin aja sampai 1,5 menit jam anjir. berasa Iya, nonton drama Studio Dragon 1,5 jam. Iya hampir sama kayak durasinya startup. Yoi. Nonton startup. Gue udah nonton nih, jadi gue ngerti perdebatan lo semua Nam Do-san dan Ji Pyong. Kim Ji Pyong ya? Han, kok Kim sih? Sengaja Han Ji Pyong. Gue paham semua perdebatan lo ya. Oh jadi ini maksudnya tim Dosan, tim Ji Pyong tuh ini maksudnya. Tapi gue baru episode 4 apa 5 ya guys, gue lupa. Ya lumayan oke, gue suka. Jadi pengen kerja di startup gak sih kayak? Lo juga sekarang udah di startup anjir, banyak mau lu ya. Emang Kaskus kurang startup apa? Kaskus tuh udah gak di fase startup karena dia udah berapa tahun kayak pengen memulai gitu loh, bikin aplikasi apa gitu. Mungkin aplikasi kayak untuk fans K-pop gitu kali ya. Apa kayak AI-nya ini Pak Pak On tolong Dita disuruh aja nih masuk ke GDP Venture yang lain. Ini siapa tahu ini, ada. Aplikasi khusus buat voting, jadi pakai bot-bot gitu. Botnya tapi AI gitu. Jadi dia akan voting untuk grup-grup underrated. Gimana tuh, boleh nggak nih? Bisnis itu model curang dong, tapi curang dong jadinya. Kalau bot tuh curang dong, nggak boleh. Kan bisa dibeli ini, bisa Melon bisa ngebeli gue Mnet boleh. Nanti klien gue Mnet nih, Mnet. Oh, berarti Melon. Lo ini ya mau bikin AI buat menghalau bot gitu maksudnya? Menyediakan bot juga bisa gitu. Ya nggak bisa dong, lo nggak bisa bikin AI tapi untuk crime itu tuh nggak bisa. Gimana sih? Nggak ada moral lo? Nggak diterima di sandbox lo kalau kayak gini. Sandbox di sini tuh sandbox tuh gue mikir kayak apa ya, kayak Gojek kali ya, enggak juga ya. Sandbox itu kayak GDP Venture dong. Oh GDP Venture, iya benar. GDP Venture tuh yang menaungi Kaskus loh. Berarti Kaskus kayak di sandbox gitu ya. Iya Kaskus Samsung-nya tuh Kaskus gitu. Tapi sandboxnya itu si GDP Venture gitu. Cool ya. Gue Dalmi ya. Bodo amat sih gue. Tapi ya itu yang gue lumayan enjoy nonton startup, tapi durasinya itu lama banget. Gue merasa kayak Enggak. Itu karena lo belum pernah nonton drama Korea. Karena gue pernah. Crash Landing on You tuh lebih lama sayang. Lebih lama? Serius? Iya. Berarti gue gak bisa nonton. Gue aja merasa kalau startup itu agak draggingnya dalam artian itu tatap-tatapan aja tuh bisa lama banget, kayak 5 menit sendiri. Itu bikin gue. Tapi itu dibutuhkan untuk membangun emosi sama menguatkan cerita sih kalau menurut gue. Tapi beberapa drama Korea yang lain jujur adegan tatap-tatapannya gue ada yang gue skip karena menurut gue kayak terlalu lama. Ini terlalu lama itu gitu. Kalau startup menurut gue itu aja udah terlalu lama, kayak anjirnya bisa di skip, kayak mau pegangan tangan aja kayak lama banget. Lo belum pernah nonton melodrama, soalnya melodrama tuh lebih nyakit kayak aduh lama gitu. Oh berarti gak cocok. Gue startup oke lah. Walaupun gue bingung ya, Dalmi miskinnya dari mana ya, orang dia pakai pakai tas Dior. Sumpah itu obrolan gue sama bagus. Itu obrolan gue sama temen gue setiap malam minggu kayak ini orang miskin tapi rumah di Seoul segede itu, kamarnya bisa gede banget, handphonenya udah bisa bagus banget, mohon maaf. Jadi kayak miskin dari mananya sih orang ini gitu. Tapi gak bisa kuliah. Iya terus kayak cuma lulus SMA doang, cuman ya baiklah. Itu memang cuma terjadi di drama Korea. Ya gue kocaknya suka sih parah, yang pas apalagi pas video meme itu udah. Ya itu intermezzo aja. Kalau gue nih nonton startup loh. Soalnya gue kemarin pas gue nonton drakor itu juga sempat gue nonton drakor judulnya Stranger from Hell. Walaupun
itu kan genrenya thriller ya. Itu gue nggak merasa dragging kayak startup juga, mungkin karena thriller jadi mungkin pace-nya harus cepet gitu. Gue tuh suka yang kemarin Stranger from Hell, gara-gara iseng juga sih nonton karena yang main Siwon. Ternyata itu bagus banget. Pas gue nonton startup tuh kayak gue akhirnya udah lama banget nggak nonton yang dramanya bener-bener drama Korea yang cheesy gitu kan. Kayak udah lama juga gue nggak nonton film kayak gini ya. Makanya kemarin gue sempet kayak kalau abis nonton itu kayak gue bawaannya ngantuk aja gitu, karena itu durasinya menurut gue kelamaan. Tapi kayak mungkin gue belum terbiasa aja lagi. Tapi lumayan lah. Memang belum kayaknya terbiasa kalau menurut gue. Iya ya. Terus gue mikir-mikir kayak memang trennya kalau drama tuh harus ada dibikin tim-timan kayak zamannya Reply 88 dulu, ya gak sih? Tapi sebenarnya kalau menurut gue sih si startup ini temanya itu kan bukan yang kayak kita harus menebak siapa suaminya pemeran utama kan sebenarnya. Jadi lebih kayak, maksudnya lo ketika nonton Reply terus lo jadi tim siapa sama tim siapa, dan nonton startup jadi tim siapa sama tim siapa, itu jadi kayak dua konteks yang berbeda gitu loh. Kalau di startup ini menurut gue kayak kan sebenarnya ceritanya ya udah kayak drama Korea kebanyakan aja gitu, karena di semua drama Korea second lead itu pasti akan nggak dapet pemeran utama ceweknya kan sebenarnya. Gitu ya. Dan nggak cuma Han Ji Pyong yang kayak gitu dan banyak dan drama Korea yang lain juga gitu. Second lead emang siapa kalau yang di startup? Nah, kalau yang di startup ini gak ketebak menurut gue. Betul, karena yang di startup ini mereka mencoba untuk mengubah stigma itu. Jadi sampai sekarang juga sebenarnya kayak kita dibuat tetap rooting for one karakter, karena dua-duanya sebenarnya bisa dapet chance gitu kan sebenarnya. Cuman ya itu tadi kayak kalau dulu drama Korea pasti kayak gitu, kayak misalkan Boys Before Flower deh gitu. Yang mau Gu Junpyo bego apapun, Gu Junpyo pasti bakal sama Gem Jandi gitu. Jihoon pasti nggak bakal dapet gitu. Tapi dari si startup ini kalau lo nonton kan episode pertamanya dimulai dengan Han Ji Pyong kan, justru bukan Nam Dosan kan. Jadi kayak orang-orang tuh udah dibikin bingung di awal gitu loh, kayak jadi sebenarnya siapa sih second leadnya gitu kalau menurut gue. Dan itu cerdas sih. Itu bikin itu jadinya bikin ada tim-timan gitu. Cuman nggak semua drama Korea harus ada tim-timannya juga sih sebenarnya. Tapi itu kayak setiap ada episode baru tuh selalu trending mulu, karena orang pada langsung ngomongin kan. Karena sekarang yang nonton drakor kayaknya bukan orang yang suka drama Korea doang, kayak semua orang. Katanya lewat jalur pandemi gitu. Yeah. Ini lo fans kayak drama jalur pandemi ya? Yes. Kayak ada juga orang yang aduh udah males deh ngikutin startup soalnya karena Han Ji Pyong gak dapet Dalmi gitu. Enggak ada, karena udah banyak yang suka, terus fansnya ribut, katanya tim Dosan lah. Ada juga yang kayak gitu. Betul. Serius amat dah. Betul. Tapi ya memang sih kayak pada akhirnya kalau kita bilang serius banget sih lu pada gitu, jadinya kita SJW dit. Jadi ya udah kita oke, baik ya, ada orang yang kayak gitu, jadi ya udah fasenya mereka gitu. Ada orang yang mungkin memilih biasa aja, ya udah nggak apa-apa. Ada orang yang mungkin kayak lo yang kayak nggak mau memihak siapapun, nggak apa-apa banget. Gue sih tetap Nam Dosan yang jelas. Lu suka gue kayak Ji Pyong deh sukanya. Tapi katanya 3 tahun gak ngapa-ngapain. Tahu deh, gue kan baru episode 5, jadi gue belum tahu. You cannot relate lah. Tapi emang lo kayaknya cocoknya sama Han Ji Pyong deh. Soalnya dia kaya sih. Iya, lo kan emang nyari yang kaya. Cocok kaya kan buat beli kaset PS. Yes, ini baru duit gue habis baru beli Nintendo Switch. Banyak banget duit Dita. Tolong ini gak di luar topik ya. Gimana, kita mau bahas apa today? Hari ini kita bahas banyak banget. Salah satunya adalah Big Hit Label mau bikin konser gabungan kan? Iya, itu konser pas di tanggal MBC Music Gayo. Kan mereka cekcok kan, Big Hit Labels dengan MBC. Jadi mereka bikin acara sendiri. Jadi kalau kayak G-Friend West tuh gak ikutan tuh MBC Music. Tapi kan Seventeen gak ada. Ya Seventeen gak ada karena mungkin dia ke Jepang ya, event Seventeen. Tahu deh. Gak tahu ya gue, mohon maaf. Gue juga belum lihat sih informasinya. Tapi tadi gue lihat posternya di Instagram. Ada Enhypen juga. Ada Enhypen, cuman gak ada nama Seventeen. Terus gue bertanya-tanya, kok Seventeen gak ada gitu. Harusnya gue lupa Zico Wamil ya. Oke, maksudnya mereka itu kayak pas banget di hari yang bersamaan itu tuh ya MBC Gayo. Kayak gue gak tahu kenapa ya mereka cekcok ya MBC sama Big Hit.
Bingung Ya, deh. permasalahan internal kali, mungkin dendam lama bersemi kembali, nggak tahu Kayak deh. YG ke KBS. Ya, ya. Ada-ada aja mungkin, dah. mungkin itu jadi sebuah tren antara manajemen besar dengan TV gitu loh, kayak kalau lo mau terkesan penting atau keren gitu, kita harus ada Slack sama TV gitu, Anjir. kayak YG sama Mnet, SM sama Mnet, SM sama apa, YG sama SM kan KBS udah yang kayak gitu-gitu. akur. Iya kan sekarang udah akur kan, makanya sekarang Udah. karena yang lain udah akur, oh Big Hit belum pernah nih berantem sama TV, ya udah yuk berantem yuk gitu mungkin. Enggak, gue lupa deh, kayak gara-gara enggak. Iya, kenapa ya? Oh, gue nggak tahu karena gue nggak Karena jadi lo gue gak lebih fans nggak usah Big Hit. berkomentar. Lo gak Iya. fans Big Hit, jadi lo gak tahu. Gue jadi nggak Gue juga tahu tadi banget. komentar gue kalau menyinggung nggak bermaksud ya guys. Itu Ya, juga, kita kan itu bercanda juga ya, kita kan guys. nggak bercanda sih juga, kayak Ya, cuman guys. komentar-komentar antar temen aja. Jangan dipotong terus Anggap lo serius, upload. ya. Iya, jangan dipotong terus lo upload ke Twitter ya. Terus bilang kayak wah. jangan di-cut ya. Iya, ini podcast isinya cuman ngejelek-jelekin Big Kita Hit gitu. bagus loh di Spotify itu. Pendengar Singapura kita Sombong. banyak loh. Pendengar kita banyak loh di Malaysia. Iya, aduh, nanti gue terkenal apa negeri jiran kan bingung. Ngomong-ngomong, kita di Singapura sama di Malaysia lebih tinggi loh dari di Indonesia. Oh iya, Iya. apanya? Peningkatannya tahun ini. Iya, 200% kan. Itu belum gue share ya Spotify Rap-nya. Udah gue share di Kekoreaan. Instagram kekoreaan. Oh udah, maaf, makasih ya. Tolong dilihat kalau kita pencapaian kita selama setahun kebelakangan ini, tapi pencapaian langsung di kekorean.id-nya nggak ada datanya. Tapi itu pokoknya Beda. makasih banget buat orang Yes, oh ya, tadi mau orang-orang ngomong. teman-teman cinggu-cinggu yang udah Yes. mendengarkan podcast ini, kayak love you so much sih. Iya, terima kasih segala kekurangan dan kelebihan, tolong dimaklumi. Iya. Yes. Tahun ini kalau nggak pandemi kayaknya kita bisa udah melanglang buana ya ke event-event tahunan kayak Iya, apa kita gitu udah ya. pasti nonton konser nih, Ron. Iya. Diundang VIP nih. Jijik. Nah, interview Kai nih sama gue. Interview Kai. Baca ya guys, interview Kai, nonton videonya eksklusif hanya di Detik Hot. Beda ini ya, beda apa lah, nggak tahu. Terus gimana? Apalagi lu udah lihat belum Kai comeback? Oh, Kai itu yang judulnya ya. Judulnya apa, judulnya yang Kai sama lagunya Treasure itu sama loh Hangulnya. Sama. Ih, gila. Gua bingung Makanya dah. SM pakai huruf H di belakangnya tuh buat ngebedain. Kayak lama-lama tuh judul lagu wak 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 wak, anjir, apa bengek, ngakak yung. Nanti itu dijadiin judul. Wak 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 wak, weka weka weka. Ayo Allah. Tapi lu suka nggak Apa Kai? yang Lu hem suka ya? nggak Kai yang Enggak. Kenapa lo nggak suka? So surprisingly pas pertama kali denger, gue nggak tahu ya. Biasanya gue kalau misalnya gue susah mendeskripsikannya. Kalau gue ngehook sih, gue mungkin akan ngehook aja. Mungkin karena itu vokalnya Kai menurut ternyata oke juga sebenarnya vokalnya Kai, tapi mungkin bukan tipe gue kali ya. Jadi kayak dia tuh kayak lebih menonjolkan performance sama kayaknya beatnya gitu loh. Beatnya dibuat dibuat yang eksperimental mungkin, karena mungkin mengimbangi vokalnya Kai. Menurut gue itu udah bagus banget. Tapi entah kenapa gue pas lihat itu biasa aja, tapi gue suka banget MV-nya. MV-nya tuh kayak Apocalypse ya. Apocalypse pasca pandemi COVID gitu, bagus deh. Soalnya kan mereka lagi mau bikin universe SM. Iya, keren-keren sih kayak. Gue lebih suka comeback-nya Boa yang better. Oh, belum lihat. Lebih better. Guys, Gue belum lihat Boa, gue belum lihat Kai sama sekali. Jadi gue masih belum. Gue masih mengumpulkan waktu untuk ngelihat dua-duanya. Mungkin pada dasarnya karena memang selera gue tuh sebenarnya jujur gue lebih suka penyanyi cewek sih. Mungkin jadi kalau Boa itu kayak gue padahal kok gue bilang sebenarnya 11-12 sih lagunya kurang lebih mirip lah ya. Pak ya, vibe tipikalnya lagu-lagunya produksi SM lah, tapi gue lebih suka Boa. Terus juga karena itu kan dia 20th anniversary album, dan ternyata albumnya tuh juga bagus-bagus, Ron, albumnya dia. Yang baru judulnya gue lupa deh. Better Boa. judul albumnya. Be Better atau Better doang. Oh, albumnya juga namanya Better. Karena yang sebelumnya tuh kan yang Woman tuh gue suka banget ya albumnya. Ternyata yang Better ini juga bagus. Iya, benar. Dengerin deh.
Nanti akan aku dengarkan, pasti akan aku dengarkan, akan aku tonton. Ya tapi iyalah. memang aku sedang menunggu masa aja nih, karena kayak gue lagi sedih dit sebenarnya kalau ngomongin EXO, kayak gue lagi baper banget kan. Jadi sedikit ini kan belum masuk sesi curhat sih, tapi gue pengen cerita aja sedikit ya. Gak apa-apa, Jadi gak apa-apa. beberapa hari yang lalu tuh kayak kan seperti yang teman-teman sudah tahu, gue kan sedang dalam fase reses ya, dan jadi EXO-L gitu kan, kayak terlalu banyak hal yang terjadi di kalangan fandom. Terus gue yang kayak oke, baik gue udah nggak bisa keep up nih sama fandom ini gitu. Jadi kayak gue mikir oke, gue break deh gitu, gue berhenti aja di fandom gitu. Jadi kayak gue udah mulai kayak nggak terlalu mempedulikan hal-hal yang kayak di fandom gitu. Jadi gue nggak ngikutin keributan, gue nggak ngikutin update apa tuh gue nggak ngikutin. Jadi gue tidak berkomentar sedikit pun soal apa yang terjadi dalam fandom gitu kan, karena menurut gue kayak ya udahlah, gue mau pelan-pelan lepas gitu. Tapi satu hari nih di satu obrolan sama teman-teman gue, terus tiba-tiba teman gue nyeletuk kayak temen gue ada yang kasih update nih gitu. Dia kan deket sama Saseng. Terus dia bilang kayaknya EXO yang mau perpanjang kontrak sama SM nggak semua deh gitu kan. Wah, terus gue cuman sesebait kalimat itu aja ya langsung bikin gue baper, tau dit. Tapi gue nggak ngomong, gue baper pas gue denger itu. Pas gue denger itu gue nggak ngomong, gue baper sama temen gue diem aja. Tapi di saat gue diem itu, gue sambil berpikir gitu kayak kan gue tipikalnya yang overthinking kan. Ketika gue dengerin temen gue ngomong gitu, gue langsung yang kayak wow, is this like the end of everything gitu loh. Dan gue jadi keingetan sama dulu gue pernah nulis di blog, gue bilang kayak gue bakal stun grup ini sampai mereka bubar gitu. Terus tiba-tiba statement itu muncul lagi di kepala gue kayak apakah ini saatnya EXO bakalan sudah di penghujung jalan gitu kan. Tapi kan mikirnya. itu informasi yang tidak valid sebenarnya. Betul, kan? nggak valid sebenarnya, nggak valid. Apa? Informasi insider yang belum tentu kejadian ya. Cuman karena tadi gue bilang gue lagi baper ya. Lagi baper karena belakangan kan emang gue lagi banyak berdebat soal EXO yang kayak gitu-gitu. Terus gue jadi makin wah, itu statement itu langsung kayak tak gitu ke kepala gue. Terus gue jadi langsung kayak baper gitu, yang wah sedih banget, dan semua hal yang terjadi kenangan-kenangan sama EXO itu langsung yang kayak muncul gitu loh, kayak ya? Gimana kalau misalkan EXO udah nggak ada lagi gitu, kayak gimana. Terus gue bahkan mikir kayak wah, ini kalau misalkan gue termasuk orang yang rajin ke terapis gitu, kayaknya akan ada satu momen dimana gue datang ke terapis dan gue bilang kayak grup favorit gue bubar, tolong bantu gue move on. Karena menurut gue itu kayak kalau misalkan itu terjadi ya amit-amit gitu, itu bakalan sakit banget sih buat gue. Tapi karena lo itu dari awal banget sih. Iya, dari awal banget, dan udah banyak banget hal yang gue lakukan untuk EXO kan. Tapi di sisi lain tuh gue jadi kayak gini dit mikirnya, jadi kayak gue tuh tahu SM nggak mungkin ngebubarin grup gitu aja. Kayak misalkan FX gitu, ya FX nggak mungkin reunian dalam waktu dekat lah, tapi nama FX tuh nggak bubar gitu. Karena paling kayak gitu ya kalau EXO. Pada akhirnya kan nanti pasti kayak gitu kan, stage-nya pasti kayak gitu. Terus gue yang kayak ya lihat aja SNSD nih gitu kan. SNSD sekarang juga membernya udah kemana gitu. Tapi kalau SNSD gue kayak lebih berbesar hati gitu loh kalau di SNSD, karena kayak gue juga involve-nya belakangan kan, jadi Sowon-nya tuh belakangan gitu, nggak yang dari awal banget. Jadi kayak ya udah, kalau Tiffany bahagia gue bahagia gitu, kalau Taeyeon senang di SM ya udah SM better buat Taeyeon gitu. Tapi kalau yang EXO ini gue ngerasa kayak baper banget, dan gue bener-bener baper kayak wah, selama ini Dio berarti ngerasa nggak nyaman ya kalau misalkan dia nggak perpanjang kontrak, karena kata teman gue yang perpanjang kontrak cuman kayak sama Baekhyun kalau menurut informasi yang tidak valid ini gitu kan. Iya. Jadi gue kayak pendengar tolong jangan menelan mentah-mentah info ini. Iya tolong, ini cuman rumor-rumor belaka. Terus gue kayak jadi baper sendiri gitu dit, kayak wow, is this the end of EXO? Terus kayak gue inget tuh sama masa-masa dulu resesnya Suju juga di zaman mereka baru masuk tahun ke-7 kan. Kayak gue jadi inget juga tuh perasaan itu yang kayak oh, is this the end of Suju? Tapi kemudian Suju membuktikan kan kalau mereka bisa survive sampai ulang tahun ke-15 dan semuanya masih di SM. Kayak wow gitu loh gue, dan gue cuma bisa berharap dan berdoa kalau member EXO ini kedepannya bakalan mungkin seperti Suju. Seperti Suju, dan kalaupun ada member yang mungkin keluar dari manajemen gitu, at least nggak ada yang
kayak TVXQ gitu, yang kayak tiba-tiba bertiga doang nih keluarnya, yang dua lagi bye-bye gitu, nggak bilang-bilang bener-bener gitu. kayak oh iya ya, maksudnya bahkan sekeluar-keluarnya Henry dari Suju aja kayak Henry datang kayak ada di video Suju 50 anniversary gitu. Ya masih baik-baik lah keluarnya gitu. Kayak gitu. Tapi sih gue pengennya gitu. Gue kalau menurut dari kacamata gue sih masalah perpanjang atau enggak gue nggak tahu ya, tapi ya itu benar, SM itu bukan tipikal yang ngedisband-disbandin grup. Mungkin akan hiatus mungkin, tapi menurut gue nggak bubar sih. Ya itu mungkin kayak ada activity yang mau di apa karir lain yang di luar dari idol. Betul. Mungkin kayak si Kanyol mau ngeproduksi lagu atau bikin label sendiri, kan kita juga nggak tahu. Terus mungkin Dio pengen film lagi. Menurut gue nggak apa-apa mencar-mencar dulu kan. Kalau Roni itu kan menurut gue kalau tipikal EXO dengan misalnya masih di bawah SM masih bisa sih lah Roni gitu. Tapi ini kan kita belum tahu ya Ron. Itu sih menurut gue nggak akan seburuk itu kayak wah susah reuniannya. Tapi kalau menurut gue EXO tipikal yang kayak kalau Roni bisa sih. Iya betul gue juga setuju sih sama pendapat itu, dan gue bukan tipe orang yang harus maksain kayak nggak bisa lo harus tetap bersembilan, nggak boleh. Itu gue bukan tipe kayak gitu. Gue juga udah nggak kayak gitu sih. Cuman kayak gue ngerasa kalau memang itu akan terjadi, kalau misalkan momen hiatus itu terjadi dan mereka nggak akan tampil misalkan bareng dalam 5 tahun atau misalnya dalam 6 tahun gitu, itu pasti gue akan that hits me so hard gitu loh. Kayak karena gue akan karena bingung ya, karena kayak, lo attach banget sama karena lo attach dari awal. Dulu gue juga ada Ron rasa kekhawatiran itu, tapi rasa kekhawatiran itu sebelum Wono keluar. Gue tuh pokoknya pas gue masih pas gue masih bulol ya kan, sekarang istilahnya bulol ya, udah bukan bucin lagi. Bulol tuh bucin tolol. Gue bingung, bucinnya udah dijadiin kata baru. Padahal bucin tuh singkatan kan, tapi dijadiin sekarang tuh pas gue bulol sama Monsta X tuh kayak gue tuh takut banget Shonu hamil. Dulu pas gue khawatir banget Shonu hamil karena pas kan maksimal itu 28 tahun ya. Tapi gue nggak tahu nih apa Shonu masuk opsi untuk boleh perpanjang nggak nih sama pemerintahnya sana. Soalnya kan BTS boleh nunda wamil sampai umur 30. Kan soalnya yang sekarang tuh 28 kan. Gue mikir anjir kalau Shonu wamil gue ngapain ya. Gue tuh attach banget, soalnya attach itu sama Monsta X. Gue nonton tiap malam tuh gue update videonya. Gue nontonin video mereka kan banyak banget kayak nunggu-nunggu konsernya mereka. Terus kayak gue khawatir itu anjir Shonu nanti gue ngapain ya. Gue gak kebayang sih gak ada Monsta X gitu-gitu. Iya gue tuh kepikiran banget. Sampai suatu ketika pas Wono keluar kan, anjir itu rasa sakitnya tuh melebihi rasa sakit. Gue mikir kalau misalnya Monsta X itu lagi hiatus, wah itu kan udah hancur banget lah hidup gue tuh selama Wono keluar kan. Karena ultimate bias lo banget ya. Iya kayak wah kayak terus setelah itu kayak selama gue dijatuhi kenyataan itu, pas gue tahu misalnya kayak seandainya nanti Monsta X akan seperti yang kayak lo bilang EXO itu, gue udah nggak khawatir sampai bahkan kalau Shonu hamil nggak apa-apa. Shonu hamil sekarang kalau menurut gue malah enak karena keluarnya cepet. Gue malah mikirnya gitu. Karena mungkin karena gue sudah ada melewati rasa sakit yang lebih dari itu loh Ron. Jadi kayak pas tahu kalau misalnya Monsta X nggak lanjut kontrak pun gue juga nggak masalah, dan gue nggak baper karena baper gue udah abis, kayak gue udah nggak mau baper lagi. Udah traumatis, udah kayak trauma gitu loh, kayak Wono keluar tuh menurut gue udah ultimate baper gue nggak mau lagi mengalami hal seperti itu. Jadi kan tapi kan persepsi orang beda kan. Soalnya kayak banyak juga yang mengkhawatirkan anjir nanti Shonu hamil gimana ya. Karena kayaknya harusnya sih tahun depan sih Shonu hamil itu. Gue udah nggak masalah sih masalah yang perpanjang kontrak. Gue nggak juga sama kayak lo, gue gak mau harapkan mereka mereka kan saudara ya gitu. Iya enggak sih, gue kayak enggak bullshit. Gue udah gue kalau untuk Monsta X gue gak bisa bilang bullshit sih. Ya ini akan bias ya sebenarnya. Menurut gue mereka memang sedekat itu. Tapi kontrak itu beda dengan pertemanan. Karena kontrak itu kan bawa bisnis, legalitas, hukum, bisnis itu beda banget dengan pertemanan. Itu gak bisa segampang itulah mungkin. Jadi kalau menurut gue lanjut alhamdulillah, kalau nggak lanjut ya nggak apa-apa gitu. Gue masih simbol itu ya, sebenarnya. Kalau nggak lanjut mungkin for the better gitu. Ya for better. Maksudnya kalau misalnya nggak lanjut, gue juga menantikan solo mereka, aktivitas solo mereka. Gue menunggu Hyungwon sama Minhyuk main drama di Netflix. Gue sangat menantikan itu. Jadi menurut gue, masalah baper-baper itu gue udah melewati hal itu dan gue nggak mau melewati lagi sih.
Ya, Tapi jadi itu sih yang gue standpoint gue. itu sih yang gue takutin Dit sebenarnya, karena kan maksud gue kayak gue nggak, orangnya kan nggak munafik ya. Maksud gue kayak gue suka EXO tapi gue mungkin nggak bias semua member gitu. Dan karena gue nggak bias semua member, itu yang gue takutin pada akhirnya kayak gimana kalau Chanyeol tampil sendiri? Can I even enjoy his performance gitu? Gimana kalau Sehun sendiri gitu? Tapi misalnya in term of music ya, bukan main drama atau apa. Gimana kalau Sehun sendiri kayak bisa nggak gue menikmati dia di luar EXO gitu? Karena jujur aja kalau misalkan bahkan EXO SC aja tuh gue nggak dengerin karena bukan musik gue kan. Tapi kalau mereka comeback as EXO itu tuh ya mau nggak mau pasti akan gue lihat karena grupnya itu yang bikin gue kecantol dari awal gitu. Dan itu sih yang gue lihat kalau misalkan kekhawatiran itu yang ada gitu. Jadi mungkin itu yang sedang berusaha untuk bisa gue tangani sendiri gitu loh. Kayak oke, kalau misalkan nanti EXO nggak bakalan lanjut nih, misalkan mereka akan benar-benar mencar, berarti mulai dari sekarang nih gue harus sudah siap-siap. Gue harus mencoba untuk bisa menikmati Chanyeol as a Chanyeol, Sehun as Sehun gitu sih gue. Kalau kan mikirnya seperti kayak gitu kan ya, karena mungkin lo akginya mengakar banget gitu. Gue memang gue sukanya Wono, tapi gue suka banget dengan aktivitas solo member yang lain sih. Jadi kayak misalnya Juhoni rilis mixtape, gue bahkan tetap mencari tahu juga gitu. Ya, jadi sekarang gue bapernya udah nggak ada sih kalau bisa dibilang ya. Bagus dong. Iya sih, iya. Karena yang seperti mungkin kalau ada yang belum tahu, sebenarnya gue juga menemukan hobi lain gitu. Gue suka banget ngegame kan. Jadi kayak gue merasa K-pop dengan ngegame gue itu kayak seimbang banget gitu. Jadi gue merasa lebih enak juga sih. Gitu. Memang sih kayaknya kita memang butuh ini sih ya, butuh kesibukan lain di luar K-pop yang pada akhirnya bisa bukan sebagai sebuah alternatif pelarian, tapi mungkin lebih menyeimbangkan aja. Karena menurut gue kalau terlalu lama juga kita invest waktu di K-pop dan kita jadi sangat attached, itu juga kan nggak terlalu baik juga kan. Maksudnya generally apapun yang berlebihan itu kan sebenarnya nggak baik. Jadi kalau menurut gue sama sih kayak lo juga, gue sekarang lagi suka banget ngegame gitu, lagi main Genshin juga. Jadi kayak fokus gue tuh jadi beragam, jadi macem-macem. Jadi gue juga masih suka nulis juga gitu kan. Dan pada akhirnya somehow ketika gue gaming, gue healing gitu loh. Gue juga sangat-sangat shock ketika gue mengalami itu gitu. Ketika gue main game, ketika gue lagi main Genshin, itu kayak gue nggak punya beban sama sekali, kayak nggak pikirin apa-apa, dan itu somehow jadi healing di gue. Jadi kayak ternyata kita memang butuh sih sesuatu di luar K-pop ini supaya kita bisa jadi lebih waras gitu kalau menurut gue. Iya, tapi kan itu kalau gue sama lo, Ron. Soalnya kan pasti banyak juga di luar sana yang healingnya justru dari K-pop. Kayak suka grup ini, tiba-tiba pandemi ini suka sama The Boys ya. Kayak ya kan gue nggak bisa menyamaratakan semua harus seperti gue sama lo kan. Karena pasti banyak juga yang menemukan kesenangan di grup K-popnya masing-masing. Bisa jadi kebalikannya itu, dari kita kan. Semua orang gak akan relate dengan apa yang gue dan Ron omongin. Itu gak apa-apa banget. Gue yakin Indian sebenarnya Monsta X dan EXO buat gue sama orang tuh juga kayak kalian yang healing juga sebenarnya, tapi mungkin udah nggak sebaper dulu, lo nggak tahu. Gue senang banget kayak ketemu bisa. Kita kan nangis guys di MD Entertainment pas masih aja keluar. Diomongin anjing. Udah ya, malu-maluin anjir, ngapain nangisin K-pop, sumpah. Nangisin tagihan listrik. Lagi liputan malah nangis di toilet guys. Udah ya guys, itu curhatan lo, Ron, kebaperan lo. Lanjut. Kita lanjut apa nih? Chungha kan sebagai part of 88 Rising, Kaskus harus ngebahas Chungha nih. Oh iya, Chungha masuk 88 Rising guys. Sebenarnya ini juga obrolan lama banget ya. Sama kayak lo sebenarnya, ini obrolan tipikal orang dalam. Sebenarnya gue kaget kan yang 88 Rising itu Chungha, karena sebenarnya gue mendapat info katanya Luna. Tapi ini tolong kayak ternyata itu nggak terjadi. Ternyata justru siapa Chungha yang tanda tangan kontrak dengan 88 Rising. Terus rilis lagu sama Rehab itu gue suka turun yang baru. Gue lupa judulnya apa. Hari ini ada acara kan dia live atau kemarin? Iya, live hari ini tuh Happiness hari ini konser ya? Anjir, gue lupa. Tadi tuh dari jam 7 pagi, Ron. Konser selain si Chungha ada si 80s sama Bandit juga. Ya gue seneng sih, harusnya nih ya kita kalau nggak ada
Koronces ini nih main terus kesini nih Chungha nih. Kayak mungkin dengan ACTX Rising kayak banyak banget event-event musik dari ACTX Rising juga. Sayang banget sih. Tapi gue sangat mengantisipasi karena gue suka sih ACTX Rising tuh menaungi musisi talent-talentnya tuh. Lagunya Stephanie Putri yang baru juga enak. Kayak gue excited sih. Tapi mungkin sayang mungkin nggak bisa promo secara konvensional aja. Kayak bagus ya promo lo ya, mentang-mentang partner. Ya guys, gue selain kayaknya selain Chungha mereka akan acquire artis lain deh. Tadi kayak gue baru banget katanya ACTX Rising tuh kerja sama label mana? Itu tuh dia nayangin musik K-pop 24 jam, gue lupa deh. Bukan Wonho kan artisnya? Bukan dong, Wono mah sama si Gazette, nggak jelas itu. Gue nggak suka sama agensi Amerikanya. Gue juga pengennya Wono mending sama ACTX Rising aja. Iya sih, siapa juga mau sama ACTX Rising. ACTX Rising tuh kayak masih estetiknya juga dapet gitu loh. Kayak ini loh, dia kayak apa sih kalau istilah lo kuda hitam. India juga gitu. Dapet. Kenapa? Istilahnya kayak kuda hitam gitu ya nggak sih, kayak tiba-tiba mencolok aja gitu kan, baru keluar tiba-tiba mencolok gitu. Is that even right terms? I don't know. Kayaknya bukan hitam di situ sih Ron. Bukan ya, bukan konteksnya bukan itu ya. Kambing hitam apa kuda hitam ya? Apa ya? Lo tuh suka bilang kuda hitam tahu, dark horse. Gitu ya. Lagu Chungha yang baru Dream of You tuh enak. Dengerin guys. Lanjut kita mau bahas apa nih? Triple A, mau gak pemenang Triple A? Oke, ini menarik. Triple A itu singkatan dari Asia Artist Awards. Anjir gue berdahak, mohon maaf. Apa sih? Gue udah buka artikelnya belum sih? Asia Artist Award. Ya ini orang-orang, ini ribut loh di timeline loh. Tau gak? Apologize to Blackpink itu kan. Iya, gara-gara katanya harusnya pemenang untuk best, gue lupa, best girl group atau best album itu harusnya Blackpink. Jadi tuh Triple A bilang itu kan yang menang IZ*ONE. IZ*ONE tuh dibilang first week girl group yang penjualannya paling tinggi, padahal itu di albumnya Blackpink. Kenapa Blackpink tidak masuk? Ya karena tidak diundang. Iya, karena nggak bisa datang. Nggak sih. Iya, karena sebenarnya terus kan kan ada juga tuh yang curhat kan di Koreaan. Terus gue bilang, oh karena nggak datang kali. Nggak juga kok Kak, soalnya ada juga yang datang tapi mereka tetap menang gitu. Oh ya mungkin nggak akur kali sama YG gitu. Kayak ya maksud gue awards itu nggak usah, gue nggak bisa bilang untuk nggak diseriusin juga sih, tapi menurut gue untuk Triple A ini memang tipikal orang-orang menyebutnya itu sebenarnya award yang comforting, dalam artian dia memang bagi-bagi awards tapi yang nggak masalah juga, fansnya juga seneng, artisnya juga gitu, nggak masalah juga walaupun bagi-bagi, karena pemenangnya Desangnya tuh ada banyak banget Ron, bahkan Monsta X tuh Desang. Desang namanya Stage of the Year-nya itu, walaupun NCT juga Desang Album of the Year. Iya, Album of the Year kan. Wow. Banyak banget Desangnya Performance of the Year. Bedanya performance sama stage, walaupun gue bingung bedanya apa. God7 menang. Terus ada iya kan, performance sama Stage of the Year menurut gue kayak beririsan gak sih? Gue bingung deh, stage itu tampilan stage-nya. Kalau performance narinya gitu ya. Gimana gue bingung. Ya ini kan banyak banget deh yang bagi-bagi award ini, dari ya kategorinya aja memang gue bingung sih kategori kalau Triple A ini. Jadi kalau menurut gue untuk Triple A ya gak apa-apa juga ini menjadi award untuk oke lah, award kecil-kecilan, tapi ini award yang sebenarnya bikin membahagiakan grup dan fansnya juga gitu. Mungkin kalau yang gak dapet kayak, gue gak tahu sih untuk mungkin kayak Blackpink yang gak dapet, gue gak tahu ada masalah apa di belakangnya, gue juga nggak tahu. Tapi kayaknya awards lain pasti dapet sih Blackpink. Wah menurut gue ya mungkin kalau untuk level Blackpink ya udahlah Triple A doang gitu ya. Untuk yang menang nggak usah dimaki-maki juga gitu loh. Jadi ya just enjoy it lah, biar yang menang untuk biar merasakan apa kebahagiaan itu aja, nggak apa-apa. Kalau itu rame kayak misalnya nih, soalnya nih kan nih Monsta X kan menang Stage of the Year kan. Gue merasa ada yang julit-julitin kayak stage dari mananya nih, kayak harusnya ini kayak ya udah sih, walaupun gue juga bingung dari mananya, yang penting kan
anyway it's Daesang gitu, nggak usah menjadi istilahnya tuh Gak usah party pooper memandang gitu loh. rendah gitu ya. Gak usah Nggak usah kayak jadi SJW gitu. Nggak usah jadi party pooper yang Iya, kayak iya. matiin kebahagiaan orang gitu. Biarin aja lah, gue happy dengan Baskila Daesang ya, gue. baskila. Iya, apa sih istilahnya itulah. Ya udah, yang penting gue menang Daesang, maksudnya Minhyuknya juga Dit, seneng. sabar Dit, baper banget sih, sabar dong. Iya, rame banget. Itu gak cuman orang maksudnya wavy aja dapat Asia Celebrity, gue B aja kayak ya elah gitu. apa Asia Celebrity? Kang Dana juga dapat Asia Celebrity. Tahun kemarin Snooper dapat ya Triple A Award ini, tapi tahun ini dia nggak jelas eksistensinya. Maksud gue ya udahlah, kalau Triple A dibilang bagi-bagi awards ya bagi-bagi award, kalau nggak dapet ya nanti awards yang lain gitu, nggak usah. Ya udah, ini lo bisa jelasin nggak AAA Best Emotive Singer tuh maksudnya apa? Gue juga gak paham bedanya Best Icon Singer, Best Emotive Singer tuh apa. Triple A Potential sama bedanya New Artist sama Triple A Focus tuh bedanya apa nih? Terus ada Scene Stealer Award. Ya kan yang orang-orang ngeributin Triple A kayak anjir ya udah sih. Ini cuma buat buang-buang budget kayaknya deh ini. Iya. Ini kayaknya award sponsor aja sih. Iya, ya udahlah, menang yang penting Monsta X. Tapi nggak apa-apa, tapi selamat buat semua pemenang ya. Ada BTS, ada Monsta X, ada GOT7, ada NCT, ada Twice. Jadi ya udah guys, kalau memang artisnya belum dapet Daesang kan. Ya maksud gue kayak misalkan nih gue emang bukan Blink ya, jadi gue nggak bisa ngejudge juga sih mereka yang membela. Cuman kayak menurut gue kayak di satu sisi mungkin terdengar sangat kok aneh sih Blackpink nggak menang, itu bener banget sih menurut gue. Iya. Karena kayak valid. itu sama aja kayak misalkan lo tahun ini nggak ngasih award apapun untuk BTS Dynamite. Itu aneh banget sih. Karena at least BTS Dynamite itu paling ini kita ngomong at least lagi deh. At least aja udah Song of the Year deh. At least aja itu Song of the Year. Kalau misalkan mereka nggak dapat album atau misalkan mereka nggak dapat Artist of the Year nggak apa-apa deh. Tapi kalau nggak dapat Song of the Year tuh kayak dude seriously gitu, kayak it's a fucking Dynamite gitu, nggak mungkin kan. Dan itu memang perlu dipertanyakan sih Blackpink dan AAA. Tapi balik lagi juga sih karena AAA ini kan dalam tanda kutip kayak award swasta gitu ya. Iya, kategorinya sebenarnya dari awal kayak, juga nggak jelas sih. Jadi kayak lo kalau mau mempertanyakan kenapa Blackpink nggak menang dan mau menuntut itu juga kayak iya permainan di belakang itu ini Triple A sih. Jadi kayak dari tahun kemarin kita juga ngomongin hal yang sama, Ron. Ini best emotif apa ya? Kok tiba-tiba Snooper menang ya? Padahal biasa aja gitu, kayak kayak ya namanya juga Triple A gitu, kayak benchmark kayak ya ini Triple A kayak bahkan gue bingung dengan Daesangnya. Dia ini Daesangnya nambah dari tahun sebelumnya. Ada Stage of the Year. Kalau Performance of the Year kayak GOT7 deh. Kayak Stage of the Year Monsta X, kayak ya tapi gue seneng kayak walaupun sebenarnya gue mempertanyakan loh kayak Stage of the Year tuh apanya gitu loh. Tapi kalau namanya juga Triple A yang dibilang bagi-bagi awards mah ya gue seneng-seneng aja toh Daesang ini gitu loh. Yang penting kan lo secara promosi marketing untuk clickbait banget kan, first Daesang Monsta X gitu lah. Itu tuh walaupun katanya lebay lah atau apa kan itu faktanya. Itu bagus buat istilahnya istilahnya buat nama baik ya. Istilahnya apa ya Ron? Iya bener-bener buat istilahnya kayak buat menambah nilai dalam tanda kutip itu loh, kayak naik gitu value-nya loh. naik secara brand gitu kan. Sama kayak Wavy Asia Celebrity gitu kan, kayak at least Wavy dapet piala men gitu gak sih kalau gue kayak iya udah sih. Ya udah sih Dit, sabar dong Dit, jangan baper. Enggak kok, gue gak baper, serius deh. Kok Wono gak dapet sih best solo apa gitu? Nih gak dapet ya, anjir. Best abs of the year gue. Gitu apa gitu Dit? Iya harusnya best sexy of the year, anjir. Sexiest male ya, sexiest male of 2020 gitu. Harusnya tuh, ya gak dapet lah. Lanjut lah, kita baca curhat-curhatan kali ya Ron ya. Boleh, udah segitu aja nih update kita nih hari ini. Gak ada yang seru sih cuy. Iya sih bener sih. Udah itu doang paling sih. Ini positif COVID banyak. Akhirnya idol ada. Gak akhirnya sih, sebel juga gue bilangnya akhirnya. Attention Bito sama
Gugiol dan Everglow-nya Yiren dan Sion itu positif COVID. Fun Tapi fact, itu kalau fact, Yiren tuh bacanya bukan Yiren. apa? Iron. Iron. Oh iya maafin gue. Iron. Irong ya. Irong kan? Iron. Kayak Iron kan dia bukan orang Korea kan? Iya Chinese. Chinese kan. Jadi bacanya Oh kayak Iron. Zuyu Cui itu Kayak ya. kayak Chunlo, kayak Chuyu ya. Iron Chunlo lagi. Chunlo. Iron. Pertama kalinya tuh Bito, gara-gara Bito makan bareng sama yang positif COVID. Nah, dia tuh tipikal ini loh OTG, orang tanpa gejala. Kayak kalau idol itu sebenarnya mereka tipikal yang OTG sih. Tapi memang untungnya bahayanya daya untuk tahannya menular. bagus ya awal-awal ya. Iya cepet loh. Kalau Korea, lu positif dikit langsung postpone gitu, nggak mikirin aduh nanti budgetnya gimana nih, rugi banget, udah dipospon aja semuanya anjir. Kayak nggak, itu bagus banget penanganannya secepat itu memang Walaupun harus sekarang kayak mereka gitu. walaupun sekarang mereka kan lagi third wave kan. Iya kayak malah yang kena idol ya. Kita aja first wave aja belum kelar ya. Korea udah third wave aja, Bray. Bener-bener Hallyu wave nih dikit, luar biasa. Mikirnya aduh nanti rugi secara finansial. Oh tiba-tiba pengajian aja COVID lo semua dah. Pusing pala lo. Kita doakan semoga cepat sembuh ya. Karena Amin. Gue yakin untuk idol fisiknya, wah mereka mah fisiknya kuat. Iya, udahlah ya. Ada hikmahnya juga, mungkin mereka bisa lebih beristirahat gitu kan ya. Karena mungkin terlalu capek gitu beraktivitas. Ini udah waktunya buat break dulu yuk gitu ya. Udah gak apa-apa, mungkin ini yang terbaik untuk teman-teman sekalian. Tapi benar kita harus banyak-banyak berdoa sih Kak, biar kita juga gak sakit. Soalnya temen gue banyak banget Dit yang kena. Jadi kayak sedih juga. OTG kan? Iya OTG. Jadi kayak gue OTG juga itu kan khawatirnya menularin ke orangnya itu. Iya makanya betul. Jadi masing-masing hati-hati juga. Lu juga tuh yang lagi di kantor, serem. Iya gue lagi di kantor itu deh. Nah makanya kita kemarin gak bisa ngundang tamu ya. Mohon maaf nih sampai akhir tahun ini nih. Oke, masuk ke sesi Kekoreaan FM. Curhat dong. Iya, Kekoreaan curhat dong. Padahal harusnya kita ngundang banyak orang ya tahun ini ya. Yes. Ini Ron yang ada yang nimpalin BTS, yang konser BTS itu nih seru nih. Yang mana ya? Ini baca. Jadi yang baca gue apa lo? Kalau yang panjang kan lo gak suka biasanya. Lu yang baca. Ini kan panjang banget nih. Gue baca yang di IG. Iya. Ini gue baca yang di sheet kan? Iya. Iya. Oke. Halo Ron dan Dita. Tumben kita gak ada panggil kakak. Emang harus banget dipanggil kak. Halo Ron dan Dita. Nanti wine line cinggu nih. Nanti wine line cinggu. Nanti 3 kali minum teh tarik. Halo Ron dan Dita, aku mau mengomentari sedikit nih waktu Dita berpendapat tentang peluang konser BTS. Waktu itu Dita bilang kalau mereka mungkin gak mau kesini karena pasarnya udah US. Kira-kira begitu, semoga gak salah ya. Gimana, bener gak waktu itu lo bilang kayak gitu? Gue bilang mereka fokusnya sudah tidak di Asia Tenggara lagi. Oke. Bukan yang gak mau. Gak tahu ya, apa mungkin gak mau ya. Mungkin gak mau kayaknya. Asia Tenggara udah gak fokus marketingnya, gak fokus promonya BTS. Iya oke. Lanjut ya. Emang sedih sih sebagai ARMY yang dari Asia Tenggara terutama Indonesia. Cuman aku pernah dengar dari temenku temenku yang promotor. Jadi ini second account ya guys, temenku yang promotor. Masalah saat mengundang BTS adalah promotor sendiri ngerasa ciut buat pas tahu berapa biaya untuk ngedatangin BTS Love Yourself kemarin untuk Asia Tenggara. Cuma Singapura dan Thailand doang yang sanggup. Wow, berarti mungkin bisa sampai 20 miliar kali ya ini ya. Lanjut, pas konser Speak Yourself bisa dilihat juga sih props masing-masing member yang upgrade dari Love Yourself, terus bahkan sampai bikin bouncy land di panggung. Jadi maklum banget kalau sulit diadakan di Indonesia. Uniknya tahun lalu pertama kali BTS konser di Riyadh, padahal di sana aturannya detail banget buat ngadain konser. Beberapa hari yang lalu juga kaget nih dengar berita kalau BTS pop-up store juga akan dibuka di Singapura. Jadi bukan fokus ke US aja atau nggak mau konser ke Asia Tenggara sih, tapi lebih ke mana negara yang punya kemampuan buat bayar BTS. Bukan cuma perkara uang, tapi fasilitas yang bisa mengakomodasi standar konser BTS.
apakah venue mumpuni dan lain-lain. Peluang ke depan sih menurutku possibility-nya ke Indonesia lebih kecil karena pandemi yang efeknya bisa kita rasakan sekarang. Ekonomi jadi kacau. Jadi menurutku kalau ARMY masih berharap nonton BTS di Indonesia kayaknya sulit. Palingan akan seperti 2 tahun yang lalu bakal diadakan di Singapura dan di Thailand. Sekian tanggapanku, terima kasih. Yap, nabung yang banyak aja buat ke Singapura dan ke Thailand. Gue sebenarnya kenapa gue bisa bilang itu? Mungkin gue akan cerita lebih detail karena ini gue juga sama kayak OP ini, gue tahu informasi itu dari orang yang memang udah sering involve dengan bawa-bawa artis Korea ke Indo. Gue nggak bisa sebut namanya, nggak usah lah ya. Ya ini tuh tipikal informasi yang lo denger dari temennya temen lo, kakeknya temen lo, omnya. Gue kenal nggak sama informan lo? Apa? Ini informan gue. Kenal, lo kenal? Informan ini gede, ya orang gede lah di per-K-popan Indo gitu. Dia tuh waktu itu bilang kalau pokoknya dia ngerti lah rate grup K-pop tuh datang ke Indo, harganya berapa aja tuh dia tahu. Gue tahu dari situ. Gue nggak, jadi ini tipikal informasi underground, lo boleh percaya atau boleh enggak sih ya. Boleh terserah, ya jangan menelan mentah-mentah juga. Jadi dia tuh waktu itu kan ngomongin konser gitu deh, konser-konser di Indo, terus rate harga di Indo berapa gitu. Pas ngomongin BTS dia bilang kalau BTS tuh sebenarnya gue lupa, BTS itu kan sempat jadi duta F1 atau apa ya, E1 ya, yang balap di Jakarta itu, gue lupa deh. Anjir gue lupa. Iya. Yang balap betul. Ambasador E1 kayaknya. Yang sebenarnya opening ceremony-nya untuk ngundang BTS tuh, apalagi tuh sebenarnya yang bikin kan pemerintah Indo kan, dari government kan, ini fundingnya itu bahkan nggak bisa, bahkan walaupun sebenarnya pemerintahnya yang nego, itu tetap nggak bisa juga, padahal BTS itu ambasadornya. Jadi menurut gue harusnya itu sebenarnya lebih mulus lah daripada lo sekedar yang promotor gitu loh. Karena ini yang nego sampai pemerintahnya itu sampai nggak bisa juga. Bahkan BTS itu kan ambasador dari e-commerce, untuk ngebawa BTS ke Indo pun juga nggak bisa gitu. Terus ada yang bilang, kalau dia bilang itu sebenarnya gara-gara memang agensinya memutuskan untuk promo yang tahun 2020 kemarin, 2020 tahun ini kan harusnya mereka konser Map of the Soul kan, tapi Asia Tenggara sama sekali nggak masuk list, entah waktu itu nggak masuk list atau belum masuk list. Makanya gue tahu itu dari admin kekoreaan kan, dia ARMY ya. Pas dia denger cerita itu dia sedih banget, kayak aduh ya udahlah, gue udah nggak bakal bisa nonton BTS lagi gitu. Ternyata ya gue dapat dari informan gue, dia bilang BTS memang agensinya memutuskan untuk promo marketingnya nggak mau Asia Tenggara dulu, termasuk yang Map of the Soul ini, karena Asia Tenggara nggak ada di listnya gitu. Jadi mungkin Thailand sama Singapura sebenarnya untuk tahun ini kata dia nggak ada gitu. Terus gue nanya, memang kalau ngundang BTS tuh berapa sih gitu, kayak gue lupa angkanya berapa, tapi angkanya itu bisa bikin infrastruktur Papua kayaknya tuh. Wow. Kayak sebesar itu memang, kayak statement Anda sangat-sangat menohok ya, Bu. Iya itu. Terus gue bilang, anjir lo mending bikin infrastruktur jalan tol, itu gede banget angkanya kan. Entah, ya itu sih, itu dari informan yang gue dapat untuk tahun 2020 ini ya, informasi underground, boleh percaya atau enggak, itu sih gosip nggak Saseng. Anggap aja gosip ini ya, beli info Saseng ya, tapi bukan dari Saseng gitu. Jadi bahkan untuk yang sekelas pemerintah untuk ngundang dia opening ceremony, aduh gue lupa acara balap apa sih tuh, gue lupa banget. Iya itu gue ingat juga, tapi gue lupa namanya. Cuman gue tahu acaranya. Atau enggak minimal e-commerce-nya gitu kan, dia BA-nya e-commerce ini bahkan nggak bisa juga membawa BTS untuk ke Indo. Kayak pas itu teman gue yang admin ke Korea itu, dia sedih banget, ya ampun kak, aku lemes kak, udah nggak bisa nonton lagi, dia udah nggak bisa bahkan dia ke Korea pun nggak bisa, kan waktu itu belum ada pandemi kan, ya udahlah kak, pasrah aja, udah nggak bakal bisa lihat lagi gitu. Itu makanya kemarin kenapa gue mengeluarkan statement itu, bukan tanpa alasan sih. Mungkin kalau untuk tahun-tahun yang sebelumnya iya, karena rate dia mungkin mahal banget, mungkin pas makin kesini rate-nya kan dia naik terus ya. Ya mungkin gue nggak tahu apa Asia Tenggara mungkin dia udah menguasai pasar Asia Tenggara. Jadi kayak oke, kita kriat gitu. Nggak menutup kemungkinan mereka bisa konser di Afrika sih. Ya nggak sih, kan bisa aja gitu loh. Afrika mungkin di Riyadh pemerintah Arab ngebayarnya pakai kilang minyak kali ya.
Itu kan paling dikasih pesawat pribadi, jet pribadi gitu-gitulah. Iya enak ya kalau negaranya kayak Riyadh gitu apa Arab Iya, gitu ya. Dubai lah, apa pasti mereka ke negara-negara yang banyak, yang mungkin yang belum mereka kuasai pasarnya gitu kan. Kalau Asia Tenggara udah banget nih, udah kuat banget gitu. Mungkin mereka ke India atau kemana kan, ke Turki lah gitu. Itu yang gue dapet informasinya. Oh Semoga gitu, tidak. wow. Ya, Dita gimana? koneksinya kenceng juga ya. Kalau menurut lo, EXO bakal perpanjang kontrak siapa aja nih? Nggak tahu deh. Perpanjang kontrak bikin label baru sih kayaknya deh. Oh iya, itu kan kemauan semua masyarakat. Iya. Bikin agensi baru, agensi sendiri. Bikin agensi baru. EXO mau ganti namanya jadi EXI, jadi OXE. Yang penting mereka bersembilan kan katanya gitu ya. Anjay. Gak mau kalau mereka bikin agensi baru, mereka harus ber-12. Oh gitu. Nih gue bacain ya DM dari di IG. Halo Kak Dita dan Kak Ron. Gara-gara ngedengar podcast yang Kak Dita bilang, kenapa gue lagi yang bilang sih? Kalau nggak apa-apa satu grup itu ada satu orang yang posisinya jadi visual atau face of the group. Aku juga setuju banget Kak TBH. Tapi kayaknya fans sekarang tuh nggak boleh ngefans sama idol gara-gara tampang doang. Contohnya nih beberapa bulan lalu ada idol X. Dia dari grup agensi kecil dan masih baru. Videonya sempat viral gara-gara foto buat iklan, dan di video previewnya dia emang ganteng banget. Viral di sini maksudnya views di video Twitter tuh udah langsung 300-an ribu dari berapa hari video itu dirilis. Dan fans idol itu banyak yang kayak langsung pasang badan dan bilang kalau dia tuh nggak cuma ganteng tahu, tanda kutip dia tuh nggak cuma ganteng tahu, dia tuh talented bla 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 bla, atau tanda kutip lo semua nggak boleh ngefans sama dia yang gara-gara visual doang. Yang menurut gue aneh banget sih. Dan juga si X masih baru dan masih butuh banyak exposure. Ya udah mbok, yuk dibiarin aja. Dulu orang suka gara-gara tampangnya kan, ntar juga dari mata turun ke hati. Anjir gue setuju banget sini. Sekarang seakan-akan kayak ada aturan gitu loh, mau jadi K-pop stan harus ini itu, nggak boleh ini itu. Udah Kak itu aja. Oh ya kemarin pas podcast libur gue kayak merasa kehilangan gitu loh, wak. Soalnya bukan kan gue yang update. minta libur, Dita ya yang minta libur. Soalnya kan update kalau nggak Jumat ya Sabtu. Jadi biasanya dengerin Senin pagi pas berangkat gawe, hehe. Jadi kadang suka ngangguk-ngangguk atau senyum-senyum gitu di kereta. Disangka orang gila kali ya. Wak untung pakai master ya kan. Semangat terus ya ke Koreaan. Kalau udah terkenal jangan sombong. Oke, bye-bye. Anjay. Akhirnya ada yang bilang kalau udah terkenal jangan sombong. Subhanallah. Tapi kan tadi kan kita baru ngomong, lu kan nanya nanti Natal sama tahun baru libur nggak? Gue bilang Ron libur ya. Tapi nih tapi ada yang nge-DM, Kak jangan libur dong Kak. Kalau lo mau libur nggak apa-apa, gue rekaman sendiri, bodo amat. Ngedrakor teks studio ya. Iya, ngedrakor. Tapi ini gue setuju banget sih sama sender ini. Tapi bentar, gue pengen nanya, lo pernah nggak punya pengalaman kayak gitu, kayak lo suka dari visual dulu terus baru dengerin lagunya gitu? Suka dari visual dulu. Gue inget ya pas Monsta X tuh gue kenapa? Oh, gue pas Monsta X suka dari visualnya dulu. Dari jujur, siapa yang ganteng menurut lo? Wonho. Langsung Wonho gara-gara gue nonton fancam ya. Fancam kan gue iya bener. Fancam kan gue menilai dari muka kan, dari visual kan kalau fancam, terus dari cara dia ngedance, karismanya. Jadi gue langsung suka ya Wonho. Baru pas bener-bener suka ke fandomnya tuh pas ngulik lagunya. Itu gue setuju banget sih. Kenapa ya orang-orang kalau emang suka tampangnya doang, emang kenapa sih? Iya. Kenapa ya? Dan maksud gue kayak kita juga udah pernah ngomongin ini kan, maksudnya kayak ketika lo suka sama orang atau ketika lo ngefans sama sesuatu dan tidak sesuai, tidak seperti cara orang lain ngefans, itu tidak membuat lo jadi hina atau mengurangi derajat lo dalam fandom gitu kan sebenarnya. Kayak ya gak apa-apa juga sih gue suka dia cuman karena emang dia ganteng doang gitu. Kayak ya di Suju juga gue suka Suju gara-gara lihat Siwon ganteng banget gitu. Kayak terus gue kepo, wah ternyata Suju ada nih yang lain juga gitu. Terus oke, gue suka Donghae juga, dan gue akhirnya jadi Elf beberapa tahun. Kayak menurut gue itu sebuah fase yang kayak masing-masing orang tuh punya cara yang berbeda gitu loh untuk bisa memulai suka dan menyukai sesuatu. Dan kayak
ya udah kita harus menghargai itu gitu, kayak lo nggak usah kayak iya kalau lo mau suka K-pop jangan suka dari tampangnya ya, tapi lo harus suka dari musiknya juga, gitu. Kayak iya pelan-pelan dong, sabar, namanya juga orang berproses, nggak akan di stuck di situ doang gitu. Kan first impression itu akan selalu dari visual sih untuk K-pop ya. Jadi kalau menurut gue nggak masalah banget. Ini juga salah satu yang bikin gue gengges di timeline itu, kayak Monbebe yang bilang gue lupa kalau Wono tuh udah bukan Monbebe lagi fansnya, Winnie deh Winnie or Monbebe lah. Roasted. Yang bilang Wono itu kan sering banget viral di US karena dia berotot gitu-gitulah, tipikal kayaknya fans lokal US suka lah, dia sering banget viral. Terus orang pasti deh banyak adanya komen, please dong jangan suka Wono dari seksinya doang. Gue nggak suka nih, dia pasti tipikal yang apa yang cuman lihat dari badannya doang, nggak tahu talentnya, padahal dia bisa kompos musik ya kan. Dalam hati gue kayak ya namanya juga first impression, dan menurut gue itu salah satu kesan pertama yang sangat bagus gitu loh. Lo bisa menarik, nge-grab atensi lo dari badan lo yang memang berotot itu, menurut gue lah justru bagus kan, menambah fans. Masalah dia mau ngefansnya sebentar atau enggak ya terserah mereka gitu loh. Siapa tahu dia juga lama-lama jadi suka fandom, suka Monsta X-nya, suka hal-hal yang lainnya juga kan. Kenapa ya kayak berusaha untuk melindungi, nggak mau ada fans karbitan gitu, dimana sebenarnya fans karbitan itu penting juga. Ibarat ya, kata, buat fans karbitan itu kan biasanya berisik kan. Iya. Yang nge-hype di awal doang ya kan kagak apa-apa ya, bagus buat promo juga. Betul. Gue juga fans karbitan. Iya, gue juga karbitan awal-awal doang suka Yunhu-nya 80s, lama-lama biasa aja. Iya tuh kan. Gue banyak yang karbitan tau. Gue juga awal-awal doang suka EXO, tapi ya udah biasa aja. Sekarang lagi suka Wavy, doang sekarang, ya udah. Paling lo Wavy lo karbitan nih. Iya, orang gara-gara Win-Win aja juga. Kalau Win-Win gak di Wavy juga gue gak suka Wavy. Gak suka. Ya udah biarin aja, padahal gak apa-apa ya. Iya gak apa-apa, gak masalah. Maksudnya kayak jangan sampai kayak kesan pertama orang itu malah bikin mereka jadi ngerasa bersalah gitu loh. Kayak ingat gak sih lo yang kemarin kejadian yang sama Jisoo, yang dia mau komentar soal idol actress gitu. Sebenarnya kan nggak merujuk ke Jisoo juga kan. Maksud gue kayak mungkin dia emang baru di K-pop atau gimana gitu, tapi ya udah dia cuma pengen komentar doang kayak ya gini-gini. Tapi maksud gue kayak ya bisa nggak sih kayak nggak usah diserang gitu, kayak kasihan. Iya, biarin aja lah, mau ngefans mukanya doang. Iya gitu. Dan maksud gue kayak itu yang Jisoo mungkin beda konteks sih. Cuman kayak ya jangan sampai ketika orang sudah menapaki udah di depan pintu nih gitu kan, wah gue akan memasuki pintu masuk ke selangkah lagi, gue udah masuk ke K-pop gitu kan, terus tiba-tiba kayak udah mau masuk ke K-pop gara-gara ganteng, tiba-tiba nggak bisa ya, lo jangan suka gara-gara dia ganteng doang, ya mundur lagi. Oke baik, nggak usah suka K-pop sekalian, mendingan suka yang lain aja. Fandomnya nggak nambah, viewsnya nanti segitu-segitu lagi. Iya betul. Yes. Aduh capek. Apa nih, lanjut gak baca? Lu bacain Ron. Wait. Yang lanjut Suju nih. Curhat dong. Siang mana ini? Oh ya, hai kekoreaan, mau curhat sebenarnya dalam kurung sebenarnya cuma mau ngasih info aja sih gitu ya, bahwa Super Junior telah join eksklusif sama agensi Amerika yaitu ICM Partners. Nanti aku kirim artikelnya ya untuk detailnya. Mana artikelnya nggak ada. Aku sebagai elf merasa bangga sama Super Junior karena di umur mereka yang 15 tahun mereka makin berprestasi. Mereka grup second generation yang masih aktif sampai sekarang. Jadi makin bangga sama mereka. Ini harus gini Nadia, jadi makin bangga sama mereka gitu ya. Sekilas dulu info yang aku sampaikan, mudah-mudahan bisa dibacakan di podcast kekoreaan. Semoga kakak dilancarkan dan diberi kesehatan, amin. Ini ntar abis ini semua orang ngirim info nih ke kita, jadi kita udah gak nyari-nyari link lagi nih. Kita tinggal kayak oke guys, kirim aja info, kita bacain gitu lama-lama nih. Info dong. Iya dong. Info pacaran sama siapa gitu kek. Iya siapa yang mau putus gitu-gitu. Ada yang follow Saseng gak di Instagram? Oh ini yang selanjutnya panjang banget nih, kayaknya lo yang mau baca deh. Mana sih? Sublabel kan udah. Yang di bawahnya label. Aku mau baca yang di IG Ron. Oh ya, tapi sengaja ini selamat lo ya. Selamat ya buat Suju, kayak masih stay strong gitu. Malah menurut gue kayak makin enak gitu loh udah di fasenya. Kayak, udah nyaman banget sih Suju, udah nyaman kayak banget gitu, udah kayak nggak peduli yuk rilis lagu yuk apapun yuk, gitu. Iya benar-benar. Walaupun gue belum update sama lagunya sih. Ya lanjut.
anjing ke Koreaan. Maaf kalau baru mau beritahu pasal Enhypen karena lagi sibuk. Pas nih, kasih semangat dong buat yang lagi atau sedang menghadapi ujian. Wak. Semangat ya yang lagi ujian. Ya ampun. Semangat guys. Gue gak biasa banget kayak gitu. Jadi baru sempet dengerin. Begini Kak, Enhypen itu kan memang grup dari acara kolaborasi antara Mnet dengan Big Hit Island. Nah, setahu aku dari bagaimanapun informasi yang saya mulai cari dari fanbase mereka yang di IG hingga informasi mengenai dunia per-K-popan yang ada di internet, Big Hit Entertainment memang sedang mendirikan sublabel yakni Believe Entertainment. Maybe ya, mungkin mereka ingin mempromosikan mereka di sublabel terbaru tersebut dan juga mereka itu ada 2 manajemen Kak. Karena mereka itu merupakan hasil kolaborasi antara Mnet dan Big Hit. Sehingga manajemennya mereka itu ada sendiri tapi tetap bagian dari Big Hit Labels. Sehingga Big Hit juga bisa nih fokus dalam mempromosikan BTS maupun TXT. Itu sih Kak info yang aku dapatkan. By the way, paham kan? Mohon maaf jika kepada Big Hit Stan jika ada kesalahan info. Thanks Kak jika Anda sudah membaca. Waduh, formal Paham banget gak lu? Paham gak lu? Paham. Gimana debutnya Enhypen lo suka gak? Pasti belum lihat. Belum lah. Lu mah sibuk banget dah. Lu main Genshin mulu. Sabar, gue tuh harus momennya harus tepat nih sekarang daripada gue nonton terus gue nggak suka. Mendingan gue cari momen yang emang gue lagi kayak kalem gitu. Gue udah dengerin si Enhypen. Ya gue masih biasa aja sih kayak. Oh ya oke gitu. Kasih gue bocoran musiknya ada tungnya nggak? Tung enggak kok. Enggak tung kan? Enggak yang beat drop gitu. Enggak yang kayak lagunya opening lagunya si Ed Sheeran yang Shape of You. Enggak kan? Kok kenapa kayak lu bilangnya Ed Sheeran? Enggak. Karena kok dia juga... semua lagu K-pop tuh setelah zaman Shape of You tuh semuanya tung. Bosen gue dengernya. Dia itu memang konsepnya kayaknya tipikal dark konsepnya boy group gitu. Dan biasalah kalau Big Hit kan memang senang menyelipkan narasi kayak biar MV lo itu ada teori-teorinya. Itu Enhypen terasa sih ada kayak gitu juga. Kayak mereka tuh lebih ke fantasi konsep sih ya. Tolong gue karena gue baru nonton sekali jadi gue nangkepnya gitu. Soalnya kayak lebih ke fantasi sih, fantasi Eropa gitu gue menangkapnya ya. Tolong fantasi ya. Kalau TXT itu kan lebih magical gitu. BTS kan yang youth yang apa ya? Apa? BTS yang apa? Sotoy. Kalau nggak suka BTS jangan komentar deh Kak. Tipikal yang anak-anak muda mencari cinta. Mencari jati diri gitu, yang youth atau apa sih bahasa kerennya? Ya, gue merasa ya tipikal boy coming group lah yang ada gitu ya, coming of age ya Allah, bahasa kerennya tuh coming of age kalau BTS. Nyari jati diri gitu kan. Enhypen ada potensi seperti itu sih, tapi gue memang belum yang suka banget gitu. Gue tetap sih kalau boy group tahun 2020 gue masih MC Andy. Oh, malah gue lebih suka ini. Debutnya By 173. Tahu nggak By 173? What? By 173 itu MBK itu si Hanggil sama Doyeon. Oh, sorry. Pasti itu aja lu belum denger si Iles itu, apalagi By 173. Aku udah malas sama lo. Itu kalau lu suka Seventeen awal-awal kayaknya lu bisa suka deh Ron By 173. Oh iya? Dengerin. Iya. Serius? Ini kayak Seventeen awal-awal Akinda dan Manse gitu lah. Oh iya, oke. Konsepnya yes. Oke, baik. Masuk watchlist aku. Enggak bodo amat. Watchlist lo udah numpuk anjir. Dari zaman Ulele Kolele sampai grupnya nanti bubar one team ya. Wow. Lo pasti gak akan nonton. Kolele gue gak nonton anjir, kok bisa. Bodo amat, gue udah malas sama lo. Oke, lanjut ya. Ini panjang banget dan masih ngomongin soal Enhypen juga. Halo Bang Ron dan Kadita, sebagai engine yang baru banget habis dengerin podcast kalian yang terbaru, gue mau bilang makasih banget. Makasih banyak akhirnya udah nge-mention Island dan juga Enhypen setelah selama ini kayaknya nggak tersentuh sama sekali. Hehehe, finally kata dia tuh. Kita tuh emang bukan terlalu SM. Finally. Ya finally. Kita tuh emang harus banyak-banyak bahas Big Hit tahu biar kita nggak dicap SM lu budak agensi gitu. Lanjut ya. I appreciate that. Langsung aja gue pengen ngasih feedback tentang opini kalian mengenai sublabel Big Hit Believed. Gue paham sih untuk orang awam, nih kita orang awam nih Nit, mungkin akan ada banyak mispersepsi tentang sublabel baru ini. Believe dan Island ini memang dari awal dibentuk dan digembar-gemborkan dengan nama Big Hit
X CJ. Jadi nggak cuma Big Hit ya. Sejak tahun 2018 bahkan segala sesuatunya selalu diinfokan di media tentang pembentukan sublabel ini, tentang kerjasama dua agensi, terus berlanjut info-info tentang sistem survivalnya segala macam. Jadi untuk opini 7 member yang berhasil debut ini kayak istilahnya zong dalam tanda kutip, karena kesannya mereka kok dijebloskan ke sublabel instead of Big Hit. Aku pikir itu agak miss sih. Oh jadi di episode sebelumnya kita bilang kayak kok ENHYPEN nggak di Big Hit aja sih gitu. Tapi kita nggak, kita bilangnya emang zong ya. Gue inget banget lu bilang yang zong. Oh iya, gue nuduh aja sih. Kayak kesannya zong banget ya, kayak udah capek-capek gitu ya. Ya oke, sorry. Tapi itu katanya agak misconception, harusnya bahasanya nggak zong gitu loh Ron, gitu, ngerti nggak sih lo Ron, orang awam gitu kan. Oke, maaf. Karena memang program dan planningnya udah diinfokan ke orang-orang dari jauh-jauh hari yang udah gue sebutkan. Di sisi lain, pembentukan sublabel ini idealnya akan mendatangkan poin plus juga. Believe ini kan perpaduan antara Big Hit yang sukses dengan musiknya dan CJ yang selama ini terkenal punya power dan punya nama besar, salah satunya di bidang movie juga. Dari situ orang expect gabungan dua agensi ini bakal menghasilkan sesuatu yang baru. Dan itu sebenarnya akan ditunjukkan di trailer debut kedua ENHYPEN Dusk Dawn yang kerasa banget dari sinematiknya yang kelihatan kalau mereka nunjukin sesuatu yang berbeda, dalam tanda kurung 3 kali kurungnya menurutku gitu. Kalau sempet sekalian ditonton ya Kak, linknya gue sertakan di bawah. Hehe, nggak ada yang canda. Harusnya disertakan dong, jadi aku bisa nonton. Ya nggak ada yang bercanda juga. Enggak, itu masuk watchlist doang, nanti nggak ditonton. Watchlist with Watchmen ID. Kelebihan lainnya ya tentunya dari sisi permodalan juga, karena ENHYPEN ini disokong oleh dua agensi besar yang kalau boleh ngutip quotes kalian kemarin, ibaratnya dua ini sama-sama perusahaan yang kayak bingung mau ngabisin uang kemana. Diharapkan kedepannya bakalan banyak disediakan resource yang mungkin bakal memudahkan mereka juga. Nggak tahu juga sih, debut aja belum, tapi semoga saja begitu. Haha. Itu dulu aja menurutku. Kalau dari sisi strength-nya, kalau weakness-nya kan udah disebutin kalian masalah hype yang jadi agak kurang dan sebagainya. Iya sih, kalau sekarang mungkin agak kurang untuk kalangan awam. Persaingan di antara rookie dan grup generasi 4 juga lagi ramai-ramainya dibanding tahun lalu. Tapi nggak apa-apa, sambil meraba-raba dulu aja, hehe. Sekian dari aku. Maksud dari DM ini bukan apa-apa selain cuma sharing insight baru aja untuk podcast kekoreaan, siapa tahu berguna. Sering-sering ulas ENHYPEN ya kalau memungkinkan, apalagi tanggal 30 November nanti pas mereka debut. Sayang selalu itu deh. Jadi kayak gitu. Jadi nggak zong, jadi lebih kayak trying to create something new. Yes, trying to collaborate. Tapi kayaknya gitu. sinematiknya itu gue setuju sih yang dia bilang pergabungan sinematik dengan K-popnya. Pas gue liat MV-nya bagus sih, oke. Yang itu yang gue bilang banyak teori-teori yang masih bisa diolah di luar dari, yang masih bisa didiskusikan gitu di luar dari MV-nya. Malah yang gak berasa sinematiknya menurut gue si P1 Harmony itu. P1 Harmony kan? Iya kayak malah biasa aja. Mohon maaf, FNC apanya yang sinematik bro? Gue gitu nonton MV-nya kayak so boring, sore. Lagunya juga ini sih, gue kan lagunya mereka tung kan. P1 Harmony itu rilisnya bareng sama Dripin kan. Dripin juga debutnya barengan banget satu harinya itu. Gue lebih suka Dripin. Jadi kayak mungkin belum kali ya P1 Harmony ini masih kayak ya namanya juga debut masih bisa berkembang. Iya benar. Gue gak suka dua-duanya sih kalau secara lagu, karena dua-duanya tung menurut gue. Dripin lu gak suka, tapi kayaknya B173 lu suka sih bisa. Iya. Yang gue senang dari B173 itu MBK itu tidak menonjolkan Dohyeon sama Hangyulnya. Mereka tuh kayak pas gue lihat apa istilahnya tuh kalau pembagian waktu ya. Aja ya. Screen time-nya nggak terlalu banyak ternyata gitu. Ya, bagian waktu poligami kali Screen time-nya itu sama semua kayak ternyata Hangyulnya nggak menonjol juga. Jadi gue bisa notice member lain selain Hangyul dan Dohyeon, walaupun gue belum hafal namanya ya. Tapi sangat potensial. B173 tolong dengerin. Gue itu aja deh ke Korean FM. Masih ada satu lagi. Mau dibaca? Ya udah baca aja, orang udah dimasukin. Halo Karon, Kadita, aku mau koreksi statementnya kalau
statementnya kalian kalau Korea acara TV-nya nggak ada yang franchise. Sebenarnya ada franchise-nya American Next Top Model, which is Korea Next Top Model. Terus ada juga The Voice Korea. Cuma itu doang sih yang aku tahu. Hehe. Tuh bener Tuh, kan yang ada bilang ada sebenarnya. franchise lagi-lagi Ron. Salah. Iya. The Voice Opini Korea. lo. Lupa gue The Voice Korea kan bawa sama Song Si Kyung ya. Gue tahu loh itu padahal. Cuman ya emang itu kan Boa ya? kondisinya nih kalau lagi rekaman itu ya, pikiran tuh lagi berkembang dan bercabang-cabang ya. Jadi kayak Iya. suka nggak bisa nangkep informasi gitu loh. Tapi terima kasih ya udah mau memberikan informasi dan mengkoreksi. Hari ini banyak yang mengkoreksi kesalahan. Yes. Karena kita emang salah sih. Jadi Emang sih ya, pantas karena dikoreksi. Emang juga jangan sotoy lu. Woi, jangan sotoy lu kepalanya kan Adin cuma Dita. 2 nih. Kayak apa informasi itu nggak bisa semua apa ya, kadang susah banget menjelaskan secara vokal gitu loh, verbal kok vokal secara verbal Iya. tuh bingung menjelaskan bahasanya. Dita aja screen time aja susah apa tadi Pembagian bahasanya waktu screen ya? time. Terus kuda hitam jadi kambing hitam. Itu tuh kayak kalau lagi rekaman itu tuh nggak bisa fokus gitu loh, kayak nggak bisa yang kita artikulasinya gimana Iya, sih betul. nih? Ya beginilah nih ya. Itu nggak meluas ya. Enggak. Ya, Ini tuh ini sebenarnya sebuah situasi di mana kita menunjukkan kalau ternyata segala omongan kita, skripnya tuh kita yang bikin. Jadi nggak ada orang lain yang involved di sini gitu kayak guys, jadi, mohon maaf, mohon maklum guys gitu. namanya juga manusia ya, pernah punya salah katanya gitu. Tetap kan ya alasan endingnya itu ya, namanya juga manusia. Kekoreaan FM. Kok cuma satu sih ini request Cuma tumben? satu. Gimana sih biasanya giliran nggak ada sesi kekoreaan FM ini. Ya gue yang bacain ya. Min mau booking. Bukan request tapi booking. Min mau booking ke Korea. Tar lu sebelum lu bacain, sebelum lu selesai dulu ketawa lo. Tapi gue tuh pengen meluruskan ya, sebenarnya kita tuh di Koreaan, kita tuh sebenarnya awalnya nggak, ini baru kepikiran beberapa yang lalu. Sebenarnya awalnya kita nggak pernah membuka sesi request. Yang kita lakukan adalah merekomendasikan lagu. Nah jadi mungkin kedepannya kita bahasanya jadi diganti ya, jangan request tapi gue mau merekomendasikan lagu. Jadi tujuannya Jadi tujuannya supaya gue EXO-L, Dita Mon Bebe, kita sama-sama sharing lagu kesukaan kita. Lo Seventeen fans, lo ENHYPEN, lo juga sama-sama sharing lagu kesukaan lo. Jadi orang-orang yang nggak tersentuh dengan ENHYPEN tuh bisa, oke, gue akan mendengarkan ini. Gitu maksudnya, bukan request kayak radio gitu. Jadi merekomendasikan lagu. Jadi harusnya ini gitu. dong, kekoreaan recommendation gitu. Gak apa-apa, FM juga gak apa-apa. Kan karena kita puterin toh lagunya di terakhir. Jadi kayak gak apa-apa. Cuman bahasanya aja yang harus diluruskan supaya kesannya kayak nggak salah paham gitu. Karena tadi kan kita juga diluruskan nih kesalahpahaman kita. Jadi kita juga berusaha untuk meluruskan kesalahpahaman yang terjadi selama beberapa minggu terakhir. FM. Hai. Min mau booking. Gue lucu banget bahasanya booking. Min Tiket mau booking. Booking ke Korean FM boleh nggak? Hahaha. Lagi edik. Padahal gue belum jawab tapi ujung-ujungnya booking. Lagi edik lagunya ENHYPEN yang Let Me In 20 Cube. Boleh ya Min sekalian promosi debutnya ENHYPEN walaupun pakai lagu B-side dari @ihsank1 via DM IG. Minggu ini yang rekomendasikan cuman satu nih. Gue dapetnya satu ya. Apa mungkin tenggelam? Mungkin gue nggak baca, mohon maaf. Karena mungkin banyak yang request dari Malaysia dan Singapura. Jadi agak tenggelam ya. Senang banget sih Loran. Biar bisa makan sapu ya. Oh my god. Lo mau rekomendasiin apa minggu ini? Bayar 173. Itu masuk ke lo nih. Capek gue pasti. Crush on You. Bagus deh. Ya ampun, listener di Spotify-nya dikit. Satu lagi dong Dit, rekomendasiin karena minggu ini gue nggak ada lagu baru yang gue dengerin K-pop karena gue lagi dengerin Thailand. Gue One Team Uleli Koleli. Spotify rap lo apa nih Ron? Spotify rap gue Taeyeon Wine tahun ini. Yang paling nomor 1 Taeyeon Wine. Nomor 1 Taeyeon Wine. Gue nge-stream Taeyeon Wine 2.400 kali tahun ini. Gue lu udah tau lah Red Velvet Psycho. Red Velvet Psycho ya. Iya, tapi kayaknya dan kayaknya Wine tuh akan bertahan sampai tahun depan sih gue. Paling apa ya lagu yang gue suka di Spotify yang baru gue like ini tadi Chungha kali ya. Chungha Dream of You with Rehab itu juga asik banget lagunya, tipikal lagu di Korea gitu deh. Oh iya. Ada satu lagu yang pengen gue rekomendasikan tapi ini sangat-sangat mainstream. Apa? NCT U 90s Love.
Oh iya ya, boleh. Lu suka nggak? Gue suka loh. Karena mungkin gue suka estetika 90-an kali ya. Jadi gue suka lagu itu. Karena di MV 90s love deh. Karena di MV win-winnya dikit, jadi kayak ya udah. Males banget gue, dasar lo Age. Gue tuh sekarang lagi dengerin Thailand banget, kayak ya ampun pusing kepala gue, kayak udah nggak bisa lagi, belum bisa move on. Jadi gue lagi rehat dari K-pop. Ya kita bikin ke Thailandan kali ya, nanti kita undang orang-orang lain. Ke Thailandan ya. Ke Thailand apa sih bahasanya kalau ke Koreaan berarti ke Thailandan ya, benar-benar. Tunggu ya, program baru 2021 ke Thailandan. Boleh, kalau misalkan penasaran gue dengerin lagu Thailand apa, gue kasih tahu deh judulnya, lagunya Skyline yang nyanyi Bilkin. Oke. 가볍게 보지 마라 난 정말 진심이야 대단한 놈은 아니지만 널 누구보다 빛나게 해줄게